Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa kalladhi yufassiru qaulallahi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi kita masih menjelaskan tentang perkataan al-Imam Ahmad Ar-Rifai, sunu aqaidakum minat tamassuki bi dhahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Jagalah keyakinan kalian dari memegang teguh zahir ayat dan hadis mutasyabihat, karena hal itu merupakan pokok pangkal dari kekufuran. Makanya di sini adalah begitu juga, artinya apa? Kufur, keluar dari agama Islam. Orang yang menafsirkan, memahami, mengambil zahir dari ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, lalu diyakini bahwa Allah memiliki wajah dengan arti anggota badan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jadi orang yang memahami ayat ini kullu syai'in halikun illa wajhah, kemudian dipahami apa? Bi annal alama syai'un, bahwasanya alam adalah syai', kullu syai'. Jadi dia yakini bahwa alam ini adalah syai'. Fayafna, kemudian punah, rusak, hancur. Wallahu syai' fayabqa, fayafna. Dia yakini juga apa? Allah juga syai'. Berarti apa? Yafna, akan punah juga. Wala yabqa minallahi, dan tidak tersisa dari Allah illa hadal juzu' al-ma'hud, kecuali bagian ini ma'hud yang yang diketahui. Ini bagian wajah dengan makna anggota badan ini. Fa huwa kafirun, maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Jadi orang yang meyakini dari ayat ini bahwa alam adalah sesuatu maka akan halik, rusak, dan Allah juga katanya syai', maka akan rusak juga dan tidak tersisa dari Allah kecuali bagian wajah dengan arti anggota badan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kama fassaral musyabbihatu bayan Ibnu Sam'an At-Tamimi. Jadi sebagaimana apa yang telah ditafsirkan oleh seorang musyabbihah al-qudama. Jadi ini adalah bayan Ibnu Sam'an, ini adalah pendiri golongan Bayaniyah. Nama golongan Bayaniyah termasuk golongan musyabbihah, datang sebelum golongan Wahabiyah, jauh sebelum golongan Wahabiyah, juga sebelum Ahmad Ibnu Taimiyah. Jadi di dalam kitab-kitab firaq, banyak kitab-kitab firaq, ada Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Itu adalah kitab yang menjelaskan tentang golongan-golongan. Dalam hadis kan dijelaskan bahwa iftaraqatil yahudu 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Jadi umat ini, kata Rasulullah, akan terpecah belah ke dalam 73 golongan. Nah, jadi di dalam kitab tadi, contoh misal Al-Farqu Bainal Firaq atau At-Tabsir Fid Din,
Al-Asfarayini, karangan Al-Asfarayini, dijelaskan 72 golongan yang berhak masuk ke dalam neraka itu siapa saja. Dan satu golongan yang masuk surga yaitu adalah al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, golongan mayoritas dari umat Rasulullah ini. Nah, jadi di dalam 72 golongan ini ada satu golongan yang namanya golongan Bayaniyah. Penggagasnya, pendirinya adalah ini Bayan Ibnu Sam'an At-Tamimi. Termasuk ke dalam golongan musyabbihah. Mereka golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, persis dengan golongan Wahabiyah di zaman sekarang. Nah, lantas apa makna yang benar tentang ayat ini? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Innama ma'nal wajhi huna al-mulku. Jadi makna wajh di dalam ayat ini adalah al-mulk. Itu apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Au ma yutaqarrabu bihi ilallah, atau sesuatu yang dikerjakan karena mengharapkan ridho pahala dari Allah. Jadi sesuatu yang dikerjakan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah, itu apa? Kekal. Kekal. Makana lillahi yabqa. Jadi amal soleh sampai kekal. Penghuninya masuk ke dalam surga dan kekal di dalam surga untuk selamanya. Nah, jadi itu segala sesuatu rusak illa wajhah, artinya apa? Kecuali menurut penafsiran apa? Al-mulka, yaitu kekuasaannya Allah. Di dalam penafsiran yang lain apa? Illa ma yutaqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang dikerjakan karena mengharapkan ridho, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kama awwal al-Bukhari, sebagaimana mentakwil oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari termasuk dari generasi salaf. Mereka hidup di 300 tahun pertama Hijriyah. Beliau mentakwil ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili. Artinya apa? Dengan menentukan makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi ini termasuk takwil tafsili. Wa Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama, bagian dari ulama salaf. Jadi banyak juga dari ulama salaf yang mentakwil dengan takwil tafsili. Berani tuh orang Wahabi mengatakan kafir terhadap Al-Imam Al-Bukhari karena Al-Bukhari mentakwil. Mana yang lebih alim? Bukhari apa Wahabi? Berani tuh orang Wahabi mengatakan mu'attil terhadap Al-Imam Bukhari karena mentakwil ayat ini. Rahimahumallahu ta'ala. Wa kadzalika yufassiru qaulallahi ta'ala. Begitu juga kufur orang yang menafsirkan, memahami firman Allah Ta'ala, tajri bi a'yunina. Ayat ini berbicara tentang perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh. Orang yang memahami dari ayat ini bahwa Allah memiliki ain dengan makna anggota badan, apa? Fahuwa kafirun, maka dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang memahami bahwa Allah memiliki ain dengan makna anggota badan, dia telah keluar dari agama Islam. Kata ain di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna, enggak hanya arti mata saja. Ain dengan makna anggota badan, tidak. Nah, bahkan orang yang memahami, menafsirkan dari ayat ini bahwa Allah memiliki ain dengan makna anggota badan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Paham? Jadi sama, jatuh dalam keyakinan tasybih. Karena pintu kekufuran itu ada 3. Yang pertama adalah
Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contohnya adalah ini. Misalkan orang yang sekarepe dewek memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dipahami dengan kapabilitas yang minim, jatuh dalam kekufuran. Yang kedua pintu kekufuran adalah at-takdzib, mendustakan apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari hadis. Dan yang ketiga adalah at-ta'til, menafikan Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya. Lantas apa makna yang benar tentang firman Allah tajri bi ayunina, bahwa perahu Nabi Nuh tersebut apa berjalan bi ayunina adalah bihifzina. Jadi al-ain di sini maknanya bimakna al-hifz, penjagaan. Penjagaan. Innamal ainu huna, jadi makna al-ain di dalam ayat ini bi ayunina ay al-hifdzu bi makna al-hifz. Dengan arti penjagaan. Artinya bahwa perahu Nabi Nuh berjalan adalah dengan penjagaannya Allah. Kama qala al-mufassiruna, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir. Wa kadzalika yufassiru qaulallahi ta'ala wa kallazi yufassiru qaulallahi ta'ala. Begitu juga orang yang menafsirkan firman Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Jadi begitu juga keluar dari agama Islam orang yang menafsirkan firman Allah yadullahi fawqa aydihim bil jarihah dengan makna anggota badan. Jadi kufur juga kalau seandainya dia memahami yadullahi, yad di situ dengan makna al-jarihah anggota badan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa menisbatkan anggota badan? Maha suci Allah dari memiliki anggota badan. Ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Lantas apa makna yang benar tentang firman Allah yadullahi fawqa aydihim wa innamal yadu huna? Adapun makna al-yad di dalam ayat ini apa? Bima'nal ahad. Maknanya adalah al-ahad, janji. Kama dzakara ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilm. Katakan oleh ahlul ilm. Paham? Wallahu a'lamu bishawab.